Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, masih dalam matematika wajib. Sekarang masih di bab turunan, tapi kelanjutan dari materi kemarin fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang adalah titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik di mana turunannya f aksennya akan bernilai 0, tidak negatif, tidak positif. Kemarin diingati bahwa jika f aksennya atau turunannya itu lebih dari 0, maka fungsi itu akan naik. Nah, ingat ya. Nah, kemudian kalau kemarin kalau dia itu f aksen x-nya kurang dari 0, maka disebut dengan fungsi turun. Oke, kalau Bapak ingati ya kemarin, f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka turun. Nah, fungsi itu turun atau dia negatif ya. F aksen x-nya kurang 0 berarti dia negatif. Kalau f aksen x-nya itu adalah lebih dari 0, nah, berarti dia positif, maka dia naik. Nah, kemarin kalau buat seperti ini, ada titik A, ini plus, ini min. Nah, ini berarti naik, ini turun. Nah, pada saat di A sini, nah, f aksen x-nya di sini, pada saat di sini dia adalah f aksen x-nya 0. Nah, f aksen x-nya 0 inilah yang disebut dengan titik stasioner. Oke, bisa difahami ya. Jadi titik stasioner itu adalah titik di mana kurva itu maksimal atau minimal, ya. Atau bisa juga dia pada saat berbelok, ya. Nah, pada saat itu dia berbelok. Nah, jadi titik stasioner itu ada 3. Yang pertama adalah titik maksimal, dia titik tertinggi seperti ini, atau dia titik minimal atau titik minimum, atau dia yang terakhir adalah belok. Nah, 3 macam ini yang menjadi pembahasan kita. Nah, ya, seperti yang kalian lihat, ada Bapak sajikan ada 2 buah grafik. Ini disebut di fungsi naik pada saat sini, dia plus. Kemudian yang sebelah kanan yang hijau, yang biru ini adalah min. F aksennya dia negatif. Ini sini plus ya. Nah, kemudian ketika di sini, nah, F aksennya 0 lagi di sini. Nah, kemudian setelah ini dia plus lagi. Nah, fungsi ini, nah, disebut dengan titik stasioner, di mana f aksen A-nya ya 0, ini titik A. F aksen B-nya juga 0, ini disebut titik stasioner juga, tapi ini disebut dengan titik balik maksimum. Yang ini disebut dengan titik balik minimum. Nah, oke. Minimum ya. Sorry, ini titik balik minimum. Plus, min, plus. Pada saat dia titiknya 0, dia disebut titik balik atau titik stasionernya. Kemudian pada saat di sini di B, ternyata f aksen B-nya juga dia 0, maka disebut dengan titik balik juga, stasioner juga. Nah, kemudian ada satu lagi yang sebenarnya titik belok. Titik belok itu pada saat ini, nah ini A-nya ya, ini A-nya, ini titik stasionernya. Ini bukan ini, boleh di sini juga. Nah, ini stasionernya di sini. A-nya ini dia belok.
pada saat sebelum A, maka f aksennya dia adalah plus. Nah, kemudian ternyata setelah A ini dia f aksennya 0 di sini, dia ternyata plus lagi. Nah, maka dia akan menjadi belok. Kalau yang ini kalau Bapak buat dalam bentuk titik seperti ini A, ini B. Kemarin seperti itu yang kita buat kan pada saat fungsi naik fungsi turun. Kalau sini plus, di sini dia 0, min, di sini 0, kemudian plus, maka gambarnya ini naik, ini turun, ini naik lagi kan. Nah, naik lagi, sehingga gambarnya itu jadi seperti yang grafik ini naik, kemudian stop, turun, stop di B, naik, ini B, ini A nya. Sama dengan yang fungsi belok. Fungsi belok bedanya kalau Bapak buat A nya di sini, kemudian f aksen X nya adalah di sini ternyata plus, f aksennya ternyata sebelah kanan dari A juga plus juga, maka bentuknya akan naik, yaitu stop di sini, kemudian naik, sehingga gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini A nya. Nah, titik belok juga bisa terjadi kalau f aksennya min, misalnya seperti ini, Bapak buat B, sini ternyata negatif f aksennya. Oke. Kemudian setelah di B, f aksen X nya dia 0. Ini titik stasionernya. Ternyata setelah B dia min lagi, negatif lagi, kurang dari 0 lagi, sehingga gambarnya adalah berbentuk seperti ini. Bapak buat ini A nya. Nah, seperti ini. Ini turun, kemudian ini dia B nya 0 ya, ini 0. Oke. Sini min lagi. Oke. Nah, bisa dipahami anak-anak? Yang disebut dengan titik balik, maksimum, minimum, kemudian titik belok. Atau kalau buat definisi, gambarnya boleh dicatat ya, dan definisinya Bapak buat catat juga. Oke, gambarnya yang ini aja yang dicatat, dan ini. Oke. Nah, Bapak buat definisi di bawah. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Kemudian apa itu titik stasioner? Misal fx mempunyai turunan, oke, titik P A, titik P A dan FA, X, Y itu boleh saja ya, FA disebut titik stasioner. Nah, ini yang penting, stasioner jika f aksen A nya itu 0. Jadi untuk mencari titik stasioner itu intinya adalah turunkan fungsinya sama dengan K0, maka dapat titik stasionernya. Tinggal kita akan menentukan apakah itu titik stasioner itu titik balik maksimum, titik belok, titik balik minimum, atau titik belok. Ada 3 macam. Tapi untuk mencari titik stasionernya tinggal turunkan fungsinya sama dengan kanal. Oke. Nah, kemudian macam-macamnya adalah
seperti ini. Bapak buat nomor 1. Ini yang penting ini ya. Jika f aksen x lebih dari 0 dari x kurang a dan f aksen x nya kurang dari 0 di x lebih dari a, maka P adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Atau singkatnya seperti ini. Ya. Kalau nanti ada A, ini adalah FA, F aksen A. Kalau mau buat FA, ini. Singkatnya seperti ini. Ini A-nya. Kalau sebelah sini adalah plus plus plus, sebelah kanannya adalah min min, maka disebut dengan titik balik maksimum. Nah, oke, paham ya? Nanti grafiknya pasti seperti ini. Ini naik turun, berarti grafiknya adalah naik, ini 0, turun. Nah, ini naik plus plus plus, ini min min min. Ini A-nya. Ini macam-macam titik baliknya, tapi untuk mencari A-nya ini adalah f aksennya harus sama dengan 0, atau turunkan fungsinya sama dengan kan 0 dapat A-nya. Nanti Bapak tunjukkan contohnya. Kemudian kalau nanti nomor 2, jika f aksen x itu kurang dari 0, kebalikan dari A ini ya, dari nomor 1, di x kurang dari A dan f aksen x ini kurang dari 0, ini kurang dari 0 ya, sorry. Nah, f aksen x di sini lebih dari 0, di x lebih dari A, maka P adalah titik balik minimum. Oke. Nah, singkatnya nih, kalau kita buat bentuk seperti ini, yang namanya titik balik minimum itulah kalau mau buat ini adalah A-nya, kemudian sebelah kiri dia negatif min min, f aksennya dia negatif, sebelah kanan ini f aksennya, f aksennya ternyata dia positif. Nah, turun kemudian 0 naik, atau gambarnya nanti seperti ini, turun di 0 naik. Nah, grafiknya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Intinya ini sebenarnya titik balik minimum. Kemudian nomor 3, jika f aksen x itu kurang dari 0 di x kurang dari A dan f aksen x nya kurang dari 0 juga di x lebih dari A, maka P adalah titik belok. Nah, atau ini bisa
kurang dari 0 di X kurang A, dan F aksennya kurang dari 0 di X lebih dari A. Atau bisa juga di sini lebih dari 0 positif, ternyata setelah A juga positif. Yang ini adalah negatif ya. Kemudian negatif lagi. Nah, ini disebut dengan titik belok. Oke. Atau kalau buat gambar seperti itu, nah gambarnya gini, ini F aksen X kurang dari 0, ini A nya, ternyata ini adalah negatif. Kemudian setelah ini negatif lagi. Nah, F aksennya kurang dari 0, ini F aksen X nya juga dari 0, sehingga gambarnya jadi gini. Oke, ini A nya, gambarnya gini. Nah, ini A nya, ini turun, kemudian turun. Oke. Juga kalau nanti jika F aksen X nya lebih dari 0 di X kurang dari A, dan F aksen X nya lebih dari 0 di X lebih dari A, maka P juga adalah titik belok. Oke, kalau buat gambarnya seperti ini. Ini ada A nya, ini F aksen X nya, ternyata sebelah sini positif. Nah, setelah ini F aksen X nya di sini 0, F aksen A nya 0. Oke, sama dengan 0. Di sini ternyata positif lagi. Nah, kada berubah. Tidak berubah, positif positif, negatif negatif. Maka dia disebut dengan titik belok. Kalau membuat gambarnya seperti ini. Nah, ini naik plus, ternyata dia naik lagi. Nah, ini A nya. Sampai di sana paham anak-anak? Silahkan dicatat dari definisi ini bahwa yang namanya titik stasioner itu adalah kalau F aksen X nya itu 0. Kemudian macam-macam titik stasioner itu adalah, yang pertama adalah titik balik maksimum jika bentuknya adalah naik kemudian turun, atau sebelum titik stasioner itu positif kemudian sesudahnya dia negatif. Kemudian disebut titik balik minimum jika sebelum titik stasioner itu sebelah kirinya negatif kemudian positif, turun kemudian naik, sehingga bentuk adalah cekungan seperti ini, maka disebut dengan titik balik minimum. Kemudian titik stasioner itu bisa menjadi titik belok jika dia tidak berubah, asalnya negatif sebelum dari atau kurang dari A, kurang dari X nya, turunannya negatif. Setelah dari A nya ternyata negatif lagi, dia tidak berubah, maka disebut dengan titik balik. Atau bisa juga positif-positif lebih dari 0, setelah A nya lebih dari 0 juga, maka FA ini disebut dengan A nya ini disebut dengan titik stasioner bentuk titik belok. Paham? Bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah Bapak beri contoh. Oke, contoh ya. Nomor 1. Oke. Diketahui fx sama dengan 3 ditambah 2x dikurang x kuadrat. Yang ditanyakan adalah titik stasioner, dan jenisnya. Nah, jadi untuk menentukan titik stasioner adalah nih, diingati, turunkan fungsinya sama dengan K0, itu saja. Nah,
Baik, sekarang lihat soal ini, kita jawab. Bagaimana menentukan titik stasioner? Untuk mencari titik stasioner adalah f aksen x-nya sama dengan K0. Maka kita turunkan ini. Turunan dari 3 adalah 0. Turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari x kuadrat adalah 2x pangkat 1 sama dengan 0. Masih ingat menurunkan kan ya? Turunan 3 konstanta. Turunan 2x ini berarti 1 kali 2, 2x pangkat 1 kurang 1x pangkat 0 berarti adalah 1, berarti 2 saja. Turunan dari x pangkat 2, 2 kali 1, 2x pangkat 2 kurang 1. Ingati, turunan itu pangkatnya kali ke muka pangkatnya kurang 1. Maka setelah dapat turunannya, tinggal Bapak buat. Min 2x sama dengan, Bapak pindah 2-nya ke kanan, min 2x sama dengan min 2 per 2 min 2 sama dengan 1. Maka x-nya adalah 1 atau absis dari titik stasioner itu adalah 1. Nah, namanya titik kan ada x, ada y-nya, berarti y-nya bisa kita buat masukkan ke fx. Y-nya adalah f1, masukkan ke fx ya, bukan f aksen ya. Menjadi 3 ditambah 2 kali 1 dikurang 1 pangkat 2 berarti adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka titik stasionernya adalah 1,4. Nah, ini titik stasionernya. Kemudian jenisnya, sekarang jenisnya ada 3. Apakah dia itu nanti titik balik maksimum? Nih, syaratnya plus plus min min. Apakah dia titik balik minimum? Min min plus plus. Atau dia titik belok min min, kemudian min min, negatif negatif, kemudian atau positif positif, positif positif positif. Nah, kita tes. Sekarang kita cek jenisnya. Nah, menentukan jenisnya, kalian buat garis bilangannya. X-nya saja yang dipakai. 1. Ini X-nya 1 ya. Nah, di sini ada kurang dari 1, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah kurang dari 1. Kalian masukkan f aksen x-nya. F aksen x-nya adalah nih 2 kurang 2x ya. Nah, Bapak masukkan angka yang kurang dari 1. Kurang dari 1 misalnya adalah min 2. Misal x kurang dari 1 itu adalah min 2. Min 2. Atau 0 boleh juga ya. Atau min 1 boleh. Atau 0 saja ya, supaya enak. 0 saja. Oke, Bapak buat 0 saja. Maka f aksen x-nya, f aksen 0-nya adalah 2 dikurang 2 kali 0 dapat 2. Berarti dia positif. Nah, berarti positif. Itu ya. Kemudian yang sebelah kanannya, Bapak misalkan adalah x-nya 2. Di atas 1 kan 2, seterusnya. Maka Bapak masukkan f aksen 2. Berarti f aksen ya, bukan fx. F aksen turunannya 2 dikurang 2 kali 2. Maka 2 dikurang 4 dapat min 2 negatif 2. Dia negatif. Berarti sebelah sini negatif. Berarti kalau dia positif positif, negatif negatif, maka dia adalah grafiknya seperti ini.
Gimana ya, di bawah ya. 1 naik, stop, turun. Nah ini plus 0 min gitu ya. Nah ini 0. Maka kesimpulannya titik ini, titik stasionernya titik 1,4 adalah titik balik maksimum. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini, bentuk gunung ya. Nanti kalau bentuknya lembah berarti minimum. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, Bapak buat contoh nomor 2. Ini nomor 1 tadi ya. Oke, nomor 1. Oke. Nah, nomor 2 sekarang. Oke. Soalnya sama. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x. Oke. Yang ditanyakan adalah titik stasioner dan jenisnya. Oke. Nah, sekarang kita jawab ya. Pertama, untuk menentukan titik stasioner. Ingati, dalam menentukan titik stasioner berarti turunkan fungsinya sama dengan K0. Ingati ini ya. Bapak tinggal turunkan. Turunan ini adalah 3x pangkat 2 dikurang 3. X pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Bisa bagi 3 ya, kalau Bapak bagi 3. Oke, kita bagi 3. Maka untuk faktornya boleh bagi 3, maka jadi x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berarti berapa angka dikalikan menjadi min 1 dijumlahkan menjadi 0. X min 1 X plus 1 sama dengan 0. Oke, berarti X nya adalah min 1 dan X nya atau X nya adalah plus 1. Ini absisnya. Oke, titiknya mana? Titiknya kalau X min 1 kita masukkan ke Fx ya, jangan F aksan. Fx nya adalah X pangkat 3 dikurang 3x, berarti kita masukkan min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1, maka dapat negatif 1 pangkat 3 negatif 1. Min 3 dikali min 1 plus berapa? Plus 3 sama dengan 2. Berarti titiknya adalah min 1,2. Kemudian kalau satunya X sama dengan 1, maka Fx nya kita masukkan X pangkat 3 kurang 3x, berarti 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1, maka menjadi 1 dikurang 3 dapat negatif berapa? Negatif 2. Nah, oke, berarti titiknya
ada 1, negatif 2. Nah, titik stasionernya ada 2 buah. Ini min 1,2 dan 1,-2. Sekarang kita tinggal masukkan jenisnya. Apakah titik yang ini titik maksimum atau yang ini titik minimum? Kita lihat sekarang. Bapak buat garis bilangannya. Yang dipakai X-nya. Oke, sebelah sini min 1 yang lebih kecil ya. Kemudian 1 yang dipakai ini ya, X-nya ya. Nah, oke, kalau Bapak buat seperti ini. Sekarang Bapak tinggal masukkan Fx-nya, F aksen X-nya adalah berapa tadi? Kita lihat ke atas. 3x kuadrat kurang 3. Oke. Sekarang Bapak masukkan yang sebelah sini. Sebelah sini kurang dari min 1 adalah min 2. X sama dengan negatif 2. Berarti 3. Nah, kita masukkan F aksen, berarti 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 3. Berarti min 2 pangkat 2 kan 4 kali 3, 12. 12 dikurang 3 dapat berapa ya? 9. 9 positif. Yang kita cari positifnya. Berarti yang sebelah sini positif. Nah, oke. Kemudian antara negatif 1 dan 0 ada angka 0 kan? Oke, Bapak buat X-nya sekarang 0. Berarti kita masukkan 3 kali 0 pangkat 2 dikurang 3. 0 kurang 3 dapat min 3. Berarti dia negatif. Nah, negatif. Oke. Kemudian lebih dari 1 misalnya adalah 2. Maka 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 3. 3 kali 4 12 dikurang 3 sama 9. Positif. Berarti positif. Nah, kelihatan. Gambarnya bagaimana? Grafiknya kalau positif berarti dia itu adalah naik. Oke, Bapak buat ya. Ini positif, naik, stop di sini, kemudian turun, stop di sini. Nah, kemudian naik lagi sehingga gambar grafiknya seperti ini. Ini Fx. Nah, yang berbentuk positif negatif berarti dia adalah maksimum. Yang ini berarti adalah minimum. Oke. Paham? Jadi titik stasionernya yang min 1,2 ya, adalah titik balik maksimum. Kemudian yang satunya 1,2 adalah titik balik minimum. Oke. Paham? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti materi kita untuk titik balik maksimum dan minimum setelah titik belok atau titik stasioner sampai di sini. Kesimpulannya, untuk menentukan titik stasioner adalah turunkan fungsinya sama dengan K0 ini ya. Ini yang penting. Kemudian menentukan jenisnya. Kalau dia bentuknya adalah berbentuk parabola terbuka ke bawah atau ke atas, kemudian turun atau positif negatif, maka titik balik maksimum. Kalau dia itu nanti turunannya berbentuk negatif positif atau grafiknya berbentuk parabola terbuka ke atas,
seperti ini, maka disebut dengan titik balik minimum. Atau terakhir jenisnya adalah titik belok. Bila dia negatif-negatif kemudian negatif-negatif lagi, maka dia titik belok. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, atau kebalikannya, positif-positif, 0 positif-positif, atau gambar grafiknya seperti ini. Sehingga titik belok disebut. Maka pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya.